Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang saya cintai dan yang saya hormati, setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Terkadang kita menilai bahwa anak itu adalah anak yang bodoh, bahwa anak itu adalah anak yang gak berguna bagi kita. Saat ini mungkin dia menjadi orang yang bodoh, tetapi suatu ketika dia akan menjadi anak yang luar biasa. Bagaimana perjalanan seorang anak yang bernama Doni. Dia mempunyai dua adik yang bernama Rolly dan Relly. Suatu ketika saat ayahnya memeriksa hasil-hasil ujian, diperiksalah oleh ayahnya kedua adiknya. Ayahnya bangga terhadap keduanya. Setelah Doni diperiksa, muka ayahnya marah, murka terhadap Doni. Terus Doni dipukul dan Doni ternangis. Ampun ayah, ampun ayah. Tapi ayahnya tetap memukul Doni. Tatapan Doni memandang kepada ibunya seakan-akan dia memohon bantuan terhadap ibunya. Apalah daya seorang ibu tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian ayahnya pun terdiam, duduk dan berkata kepada ibunya, "Didik itu anakmu, anak yang bodoh, anak yang gak berguna," kata ayahnya. Pada akhirnya Doni pun dibawa ke kamar dan Doni tertidur. Di saat Doni tertidur, dia bermimpi berpisah dengan ibunya. "Ibu," kata Doni, "jangan tinggalkan Doni." Kemudian ibunya pun menghampiri. "Kenapa Doni? Kenapa Doni?" "Aku bermimpi ibu. Ibu jauh dari Doni. Doni janji Doni gak bakalan jadi anak yang malas lagi. Doni janji Doni akan rajin belajar asalkan ibu tidak jauh dari Doni, asalkan ibu tidak meninggalkan Doni." Kata ibunya, "Doni, ibu gak bakalan jauh darimu Doni. Ibu di sini Doni." Terus ayahnya pun berkata, "Mulai saat ini, mulai detik ini, Doni harus di pesantren dan tidak ada satupun orang yang dapat menjenguk Doni. Biarkan dia di pesantren sana." Kemudian Doni pun menangis, meraung-raung. "Ibu, Doni gak mau jauh dari ibu. Masa Doni harus jauh sama ibu?" kata Doni. Tapi apalah daya seorang ibu tidak bisa melakukan apa-apa. Pada akhirnya Doni pun berangkat menuju pesantren. Berhari-hari Doni selalu melamun untuk pulang ke rumah, kangen terhadap ibu dan ayahnya saat itu. Tapi Doni tidak bisa melakukan apa-apa. Doni hanya berdoa kepada Allah agar dipertemukan Doni dengan orang tuanya. Di saat liburan, Doni pergi ke rumah ibunya. Setelah di rumah ibunya, di meja makan, ayahnya membicarakan tentang prestasi kedua adiknya. Ayahnya gak pernah menanyakan bagaimana keadaan Doni, bagaimana prestasi Doni di sekolah. Gak pernah ditanyakan oleh ayahnya, karena ayahnya marah terhadap Doni, karena ayahnya benci terhadap Doni. Dia anggap Doni itu adalah anak yang menyusahkan keluarga. Terus Doni pun berangkat lagi ke pesantren. Lama kemudian Doni selesai dari pesantren. Doni berencana untuk kuliah. Saat itu dia bicara kepada ibunya, "Ibu,
Doni ingin kuliah ibu, Doni ingin mengembangkan studi Doni. Apa kata ibunya? Iya Doni, iya Doni. Kemudian ayahnya lewat, tak sengaja dia mendengar. Kemudian dia berkata, otak seperti ini mau kuliah? Gak usah kuliah, kata ayahnya. Akhirnya Doni pun tidak melanjutkan kuliahnya. Dia hanya menjadi remaja masjid. Kesehariannya menjadi imam mengajar ngaji di kompleksnya. Kemudian Doni keseringannya, kebiasaannya bangun malam, selalu pergi tengah malam ke masjid. Ketika itu polisi menggerebek rumah Doni. Doni tertuduh mengkonsumsi narkoba. Akhirnya Doni dibawa ke kantor polisi. Ayahnya bingung. Meskipun ayahnya itu marah terhadap Doni, tetapi di hati yang kecilnya itu dia mempunyai rasa cinta terhadap anaknya. Ayahnya berusaha untuk membebaskan Doni. Setelah bebas Doni, lagi-lagi ayahnya marahin. Doni, udah 2 kali kamu memalukan ayah. Udah 2 kali kamu memalukan keluarga kita. Mulai detik ini, mulai saat ini, jangan pinjakkan kakimu di rumah ini. Pergi kamu dari sini, karena kamu udah dewasa. Sana, pergi, kata ayahnya. Diusir Doni. Kemudian Doni pun terdiam dan ngomong sama ibunya, ibu, bertahun-tahun Doni berpisah sama ibu. Masa Doni harus pisah lagi ibu? Kata si Doni. Ibunya pun gak bisa ngomong apa-apa. Terpaksa ibunya mengangkat bicara. Ayah, kasihan Doni, bertahun-tahun Doni berpisah dengan kita. Masa Doni harus berpisah lagi ayah? Biarin dia, karena dia udah dewasa, kata ayahnya. Dia bisa menjaga diri. Akhirnya Doni pun berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan karirnya. Alhamdulillah Doni berkembang di sana, menjadi anak yang sukses di sana. Tak lama kemudian rumah Doni digerebek 2 kali. Datang polisi, ternyata ayahnya terlibat korupsi. Dia ternyata orang koruptor. Harta yang ia miliki, kedudukan yang ia miliki hancur lebur. Semuanya disita oleh polisi. Sehingga keluarganya pun terpaksa mengungsi di rumah kecil, sebuah kos-kosan. Anak yang ia manja-manjakan oleh ayahnya, adiknya Doni, hanya sekedar menyusahkan keluarga. Bukannya dia malah membantu ibunya untuk meringankan bebannya, tetapi dia justru semakin memberatkan beban kedua orang tuanya. Dia nggak mau sekolah karena dia malu bahwa ayahnya itu korupsi, bahwa ayahnya itu koruptor. Dia nggak melanjutkan kuliahnya. Semakin sedihlah ibunya. Dia teringat sama Doni. Kemana Doni? Kok Doni nggak pernah ada kabar? Saya rindu dengan Doni. Tak lama kemudian ada yang ngetuk pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka oleh ibunya. Terkejut ibunya. Ternyata Doni di hadapannya. Dipeluknya Doni sambil menangis ibunya. Nak, selama ini kemana saja nak? Kenapa nggak ada kabar Doni? Kenapa nggak ada kabar? Apakah Doni nggak kangen sama ibu? Padahal ibu sangat kangen terhadap Doni. Kenapa Doni nggak kasih kabar? Apa kata Doni? Maafkan Doni ibu. Maafkan Doni ibu. Doni hanya sekedar mengembangkan karir Doni. Setelah Doni berhasil, Doni akan kembali ke sini. Tapi alhamdulillah Doni telah berhasil ibu. Makanya Doni kembali ke sini. Bagaimana kabar ibu? Ibu baik-baik saja, kata ibunya.
Bagaimana kabar-kabar adik-adikku? Alhamdulillah baik. Tapi adikmu nggak mau kuliah karena nggak ada yang membantu, nggak ada biaya untuk melanjutkan kuliah. Akhirnya Doni pun menjadi tulang punggung keluarga saat itu. Adik-adiknya dia kuliahkan, terus dia berusaha untuk mengeluarkan ayahnya. Tapi karena ayahnya terlibat koruptor, itu sangat susah. Kemudian ayahnya pun berkata kepada Doni, "Doni, maafkan ayah Doni, maafkan ayah. Selama ini ayah telah berbuat zalim terhadapmu, menganggapmu anak yang gak berguna, menganggapmu anak yang bodoh. Maafkan ayah Doni. Padahal engkau Doni anak yang sangat berguna untuk keluarga. Bukan ayah. Doni yang salah ayah. Karena selama ini Doni bukanlah anak yang termasuk anak-anak yang berbakti kepada ayah. Tapi si Doni. Kemudian mereka pun berpeluk. Jadilah mereka menjadi keluarga yang sakinah, menjadi keluarga yang harmonis saat itu. Karena ayahnya kembali lagi menjadi ayah yang baik, menjadi ayah yang penyayang. Mudah-mudahan kisah ini memberikan motivasi bagi kita. Jangan sekali-kali kita menganggap anak kita itu anak yang bodoh, anak yang gak berguna. Karena kita tidak tahu suatu saat dia akan menjadi anak yang berguna bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.